Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sotfi Audrini, NPM 2108260194. Jadi pada blog BSO1 ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini sudah terdapat mind map-nya. Di poin pertama itu terdapat mekanisme dalam bernafas yang dimana ada terbagi atas inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ini merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar, yang akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar itu yang kayak oksigen akan masuk. Sedangkan untuk ekspirasi itu merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi mengecil. Adapun respirasi dalam bernafas itu terbagi atas eksternal, internal, dan seluler. Kalau respirasi eksternal adalah proses menghirup udara dari lingkungan dan menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Sedangkan yang internal itu merupakan proses pemecahan makanan untuk menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel. Dan untuk yang seluler itu merupakan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih pada tingkat seluler. Selanjutnya ada ke organ pernapasan manusia, itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan yang terakhir ada alveolus. Kalau pada hidung itu ciri-cirinya terdapat lendir yang berfungsi untuk menghalangi benda asing berbahaya yang akan masuk ke dalam hidung. Terus ada silia saraf pembau, dan di hidung itu memiliki serabut saraf pembau yang berfungsi untuk menerima rangsangan yang berupa sebuah bau. Terus pada faring itu tersusun atas nasofaring, orofaring, laringofaring, dan fungsi dari faring itu menyalurkan makanan melalui kerongkongan untuk proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk mengeluarkan suara, dan yang terakhir menjadikan manusia agar bisa bernafas melalui mulut. Kalau laring itu dia adalah penghubung antara faring dan trakea. Terdapat trakea dan akar lidah. Dan pada laring itu ada yang namanya epiglotis yang berfungsi untuk menutup batang tenggorokan saat menelan. Selanjutnya ada trakea. Trakea itu merupakan saluran yang menghubungkan antara laring dan bronkus. Dia itu memiliki panjang 10-16 cm yang dindingnya tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Terus dia juga memiliki silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang masuk ke dalam saluran nafas. Lanjut ada bronkus, itu merupakan salah satu sistem pernafasan pada manusia yang berfungsi untuk membawa oksigen atau udara dari trakea ke alveoli paru-paru. Kelainan pada bronkus juga merupakan faktor seorang terkena asma. Terus ada bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus pada batang tenggorokan manusia. Dia berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, dan luas permukaan bronkiolus itu menentukan besar oksigen yang dapat diikat secara efektif oleh paru-paru. Lanjut ada paru-paru. Seperti yang kita ketahui, paru-paru itu merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara, yang fungsinya itu merupakan tempat penukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Lanjut ada alveolus, itu merupakan struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Dia itu terdapat pada parenkin paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Alveolus itu merupakan anatomi yang hanya dimiliki oleh mamalia. Lanjut pada gangguan pada sistem pernafasan. Karena ini masih blok awal, jadi mungkin saya akan menyebutkan nama-nama penyakitnya aja karena belum mengarah lebih spesifik ke penyakit-penyakit dari sistem pernapasan ini. Dia tuh ada influenza yang cara penularannya itu melalui virus. Terus ada tonsilitis, faringitis, pneumonia, dan tuberkulosis atau TBC. Dan yang terakhir ini merupakan referensi
yang saya pakai untuk membuat mind map ini. Itu bisa dilihat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.